Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh mahasiswa. Jumpa lagi dengan saya, Ilham Kurniawan. Hari ini kita akan membahas tentang alam semesta. Ini materi kita yang ketiga ya. Setelah sebelumnya kita bahas tentang pola pikir manusia. Baiklah saudara, kita pahami terlebih dahulu pengertian dari alam semesta. Alam semesta atau disebut pula dengan jagat raya atau universum adalah seluruh ruang waktu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta sering juga didefinisikan sebagai keseluruhan keberadaan atau segala sesuatu yang ada, segala sesuatu yang telah ada, dan segala sesuatu yang akan ada. Mengingat alam semesta ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Nah, pada bagian kanan, saudara bisa melihat GN-Z11 berbentuk merah. Nah, ini merupakan salah satu temuan terbaru pada bulan September lalu, sebuah galaksi yang diklaim sebagai galaksi terjauh dengan jarak 32 miliar tahun cahaya dan tertua ditemukan oleh peneliti menggunakan observasi teleskop James Webb menggantikan galaksi EGSY 8P7 ya, dengan jauh dari bumi yaitu 13 miliar tahun cahaya yang ditemukan pada tahun 2015 ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi galaksi-galaksi terjauh ya, tapi yang terbarunya itu adalah GN-Z11 dilihat dari teleskop James Webb yang sedang dikembangkan dari tahun 2018. Jadi dari 2018 terlihat GN-Z11 ini baru-baru ini, dan GN-Z11 ini itu terlihat atau terletak di galaksi Ursa Major yang nanti kita bahas lebih lanjut di galaksi. Nah, galaksi adalah kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta sistem planet yang mengorbit. Nah, macam galaksi yang pertama itu galaksi Bima Sakti atau lebih dikenal dengan galaksi Milky Way. Merupakan galaksi di mana bumi kita berada dan bentuknya itu spiral dengan diameter kira-kira 100.000 tahun cahaya. Kemudian galaksi Magellan merupakan galaksi yang paling dekat dengan galaksi Bima Sakti, di mana jaraknya kurang lebih 150 tahun cahaya dan berada di belahan langit selatan. Kemudian yang ketiga ada galaksi Andromeda. Nah, ini di sebagian kanan itu gambaran dari galaksi Andromeda itu yang terlihat berbentuknya spiral jika digunakan atau dilihat dari teleskop. Nah, galaksi Andromeda dan galaksi Bima Sakti ini mulai mendekat ya, saat ini sudah mulai mendekat dan diperkirakan dalam 4 miliar tahun mendatang itu akan terjadi ledakannya. Jadi galaksi Andromeda dan Bima Sakti itu akan bertabrakan. Kemudian selanjutnya adalah galaksi Ursa Major, di mana galaksi ini ada berada di bagian selatan, di mana tadi GN-Z11 itu berada, dan galaksi Ursa Major ini memiliki 265 galaksi lainnya, gitu ya, sangat banyak galaksi di Ursa Major. Kemudian ada galaksi jauh, di mana termasuk itu galaksi Severin, Triangulum, dan Virpol. Ini masih banyak lagi ya macam-macam galaksi. Ini hanya beberapa saja. Jika ingin tahu lebih banyak tentang galaksi, silahkan di browsing ya. Kemudian kita bahas tentang tata surya. Nah, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Ya, di mana matahari itu memiliki gaya gravitasi yang sangat kuat, makanya planet-planet lain itu mengitari
matahari. Nah, pada gambar di bawah itu terlihat gambaran umum tata surya, di mana terbentuk ukuran planet digambarkan sesuai skala, sedangkan jaraknya tidak. Itu terdiri dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Ceres, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris, ya, di mana Ceres, Pluto, Haumea, Makemake, dan Eris merupakan planet kerdil. Nah, nanti akan saya bahas kenapa Pluto tidak termasuk ke dalam planet. Nah, sebelumnya saya jelaskan ya kaitan tata surya ini dengan materi sebelumnya, di mana menurut ahli sebelumnya, yaitu menurut Claudius, seorang Yunani, seorang filsafat Yunani, mengatakan bahwa bumilah pusat dari tata surya, dan itu bertahan selama 14 abad sampai akhirnya pada abad ke-16 itu Kopernikus dari Polandia menyatakan bahwa yang menjadi pusat tata surya yaitu adalah matahari, ya, sehingga dikenal dengan teori heliosentris. Sedangkan tadi yang bumi sebagai pusat itu disebut dengan teori geosentris. Baik, selanjutnya kita bahas bagaimana proses teori terbentuknya alam semesta ini. Nah, teori terbentuknya alam semesta ini sangat banyak sekali. Nah, tapi sini saya hanya akan membahas 4 yang paling penting, ya. Yang pertama itu teori ledakan besar atau Big Bang, di mana diusulkan oleh seorang kosmolog asal Belgia bernama Abbé Georges Lemaitre, itu pada tahun 1927, di mana dia mengatakan bahwa alam semesta itu terus mengembang, dan alam semesta itu berasal dari sesuatu yang sangat padat dan panas yang kemudian meledak dan mengembang sekitar 13,75 miliar tahun yang lalu hingga terbentuk alam semesta seperti sekarang ini. Jadi menurutnya alam semesta ini berasal dari sesuatu yang bentuknya padat, ya, dan juga panas, ya. Namun karena dia meledak akhirnya tercerai-berai dan mengembang. Seperti itu kira-kira untuk konsep dari teori Big Bang ini, ya. Kemudian ada teori kabut atau teori nebula yang diusulkan oleh Emanuel Swedenborg tahun 1734 dan disempurnakan oleh Immanuel Kant 1724, ya. Di mana teori ini menjelaskan bahwa tata surya dari sebuah bola kabut gas raksasa, kemudian terdapat beberapa materi yang terlepas di sekitar bola gas tadi, sehingga bola gas utama masih berukuran besar dan panas kemudian menjadi matahari, sedangkan materi yang terlepas itu menjadi padat dan dingin berbentuk planet. Nah, ini kita lihat pada bagian kanan itu berbentuk gas saja, kemudian terjadi pemadatan di bagian tengah dan terbentuklah matahari. Nah, bagian-bagian yang terlepas itu terbentuklah planet dan mengorbit, ya, dan berputar atau mengorbit mengelilingi matahari. Nah, ini adalah teori kabut atau teori nebula. Nah, itulah konsepnya dari teori kabut. Selanjutnya kita bahas tentang teori keadaan tetap yang diusulkan oleh Habondy, Tiggle, F. Hoyle dari Universitas Cambridge tahun 1948. Nah, menurut mereka alam semesta ini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Dan alam semesta ini selalu terlihat sama seperti sekarang, ya. Jadi tidak ada seperti Big Bang, tidak ada dari perbentukan gas, tapi memang sudah ada dari sananya, gitu. Sudah ada matahari, sudah ada Merkurius, Venus, sampai Neptunus, ya, sampai Uranus, ya, mohon maaf, ya. Dan menganggap bahwa alam semesta ini tidak terhingga luas serta usianya, seperti itu. Selanjutnya teori bintang kembar atau twin star, di mana teori ini dikemukakan oleh R.A. Littleton, yaitu seorang astronom Inggris tahun 1930, di mana dia menjelaskan bahwa mula-mula itu ada matahari yang kembar yang
ya, di mana matahari dulunya itu ada dua, dan mereka itu saling mengelilingi satu sama lain tapi karena salah satu matahari itu ditabrak oleh bintang yang sedang melintas dan menjadi hancur menjadi materi yang lebih kecil, namun akhirnya dia tetap mengitari matahari yang masih utuh dan lama-kelamaan itu menjadi sebuah planet. Pada gambar yang di bawah, saudara bisa melihat ada bintang kembar 1 dan bintang kembar 2, di mana kita umpamakan saja bintang kembar 2 itu ditabrak sama bintang lain sehingga dia pecah atau bertaburan sehingga menjadi sebuah planet dan mengitari bintang kembar 2. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang komponen tata surya. Komponen tata surya itu tidak akan lengkap kalau seandainya kita tidak bahas tentang matahari, di mana matahari ini atau surya adalah bintang di pusat tata surya. Bentuknya harusnya bulat dan terdiri dari plasma panas bercampur dengan medan magnet yang sangat kuat. Diameternya itu sekitar 1.392.684 km atau kira-kira 109 kali diameter bumi. Ya. Dan masanya 330 kali massa bumi, ya, bayangkan ya, satu bumi itu satu matahari itu sama dengan 109 kali bumi. Betapa besarnya itu matahari. Selanjutnya secara kimiawi, matahari itu 34 massanya terdiri dari hidrogen dan sisanya didominasi oleh helium. Pada bagian sebelah kanan, saudara bisa melihat ada gambar matahari, yaitu ada inti matahari sebagai pemproduksi panas, kemudian ada kromosfer, kemudian ada fotosfer dan korona sebagai bagian terluar dari matahari. Nah, dengan sangat panasnya matahari, bahkan kita tidak akan bisa mendekat yang ke matahari. Kemudian selanjutnya manfaat dan peran matahari bagi kehidupan manusia. Yang pertama, memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme, kemudian membuat air tetap berbentuk cair sebagai penyokong kehidupan, kemudian memungkinkan terjadinya angin, siklus hujan, cuaca, dan iklim, kemudian tumbuhan dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen dan sumber makanan bagi manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga matahari. Nah, sebelah kanan bisa kita sudah lihat bahwa ada rumah memasang panel surya untuk digunakan sebagai pembangkit listrik dengan bantuan matahari. Selanjutnya kita bahas tentang planet, di mana planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Di sini ada planet, yaitu yang pertama adalah Merkurius, di mana planet ini yaitu planet paling kecil di tata surya Bima Sakti, dan dia tidak memiliki satelit. Nah, kemudian yang kedua itu ada ini Venus, dia tidak memiliki satelit dan dia merupakan planet terpanas ya di Milky Way atau di Bima Sakti. Kemudian bumi dengan satu satelit yaitu bulan, kemudian ada Mars ya, planet merah. Kemudian selanjutnya yang paling besar ini Jupiter ya. Jupiter ini adalah planet terbesar di tata surya kita. Kemudian ada Saturnus dengan cincinnya ya. Dan Saturnus ini sangatlah ringan ya, karena 90% dari massa jenisnya yaitu gas. Jadi kalau kita masukkan ke dalam air, dia akan terapung ya, karena massa jenisnya tidak sampai 1 gram. Selanjutnya ada Uranus dan Neptunus yang berbentuk terlihat biru ya jika di teleskop, karena dia memang diselimuti oleh es karena kurangnya cahaya matahari ya. Kemudian selanjutnya saudara bisa lihat yaitu seperti batuan-batuan ini. Nah, batuan-batuan ini disebut dengan asteroid, sedangkan bagian ini yang seperti batuan yang berekor disebut dengan
komet ya. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya pengelompokan planet. Jadi bumi sebagai pembatas planet juga dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu planet inferior, yaitu planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi atau disebut juga dengan planet dalam seperti Merkurius dan Venus, dan planet superior yaitu planet yang orbitnya berada di luar bumi dari Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini bisa kita lihat ya pada gambar ini, tapi sayangnya di sini gambarnya salah ya. Seharusnya Mars itu termasuk planet luar atau superior. Selanjutnya itu gerak planet, di mana gerak planet dan semua anggota surya itu mengikuti hukum gravitasi universal, di mana planet bumi dan planet lain bergerak mengitari matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari ya. Jadi gravitasi matahari ini sangat besar sehingga bumi pun mengitari matahari. Kemudian planet bergerak mengelilingi matahari karena matahari yang memiliki massa lebih besar dari planetnya, tentu saja karena seratu bumi saja tadi bisa 109 massa dari matahari ya, betapa besarnya itu matahari. Kemudian periode revolusi, yaitu waktu yang dibutuhkan planet mengitari matahari dalam satu kali putaran. Nah, periode revolusi ini akan menyebabkan perubahan pada musim. Ya, kemudian ada periode rotasi, di mana waktu yang diperlukan planet untuk perputaran pada sumbu satu kali putaran. Nah, ini bisa menyebabkan perbedaan siang dan malam. Nah, untuk revolusi sendiri itu periode bumi atau planet lain mengorbit pada matahari seperti ini. Sedangkan rotasi ya seperti ini, bumi berputar pada porosnya atau sumbunya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang satelit ya. Satu planet pasti ada satelitnya. Itu merupakan benda langit yang mengorbit pada planet dan mengiringi planet di dalam orbit mengorbit matahari. Nah, ini kita contohkan di sini ada cahaya matahari, kemudian ada bumi, dan satelitnya di sini adalah bulan ya. Bulan ikut mengorbit kepada planet dan planet mengorbit kepada matahari. Jadi dengan adanya putaran pada bulan terhadap planet terhadap bumi, maka akan terjadi perbedaan bentuk-bentuk pada bulan. Pada selanjutnya kita akan melihat satelit buatannya yang sangat berfungsi untuk telekomunikasi. Selanjutnya ada komet, yaitu komet benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong atau elip. Dan komet ini juga sering dikenal dengan bintang berekor. Nah, bisa kita lihat pada gambarnya, ekor dari komet ini selalu menjauhi matahari ya. Dan ini bagian-bagiannya ada koma, kemudian ada inti, ada gastrion, dan ekor gas atau ekor debu. Kemudian ada asteroid ya, di mana disebut juga dengan planet minor atau planetoid, adalah benda yang berukuran lebih kecil dari planet tetapi lebih besar ukurannya dari meteorit. Bedanya dengan komet, asteroid ini tidak memiliki ekor ya, sedangkan kalau seandainya komet itu memiliki ekor. Jadi ini bentuknya hanya seperti batuan biasa saja. Selanjutnya ada meteor, yaitu batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Dan meteor ini juga disebut juga dengan bintang beralih. Jadi gambar A itu terlihat meteor masuk ke dalam atmosfer bumi dan akhirnya terbakar. Kita di bumi hanya melihat pantulan atau jejak cahayanya saja, sehingga bentuknya hampir menyerupai komet tadi. Padahal sebenarnya dia bukan komet tapi adalah meteor. Selanjutnya kita bahas tentang kelahiran bumi. Nah, kelahiran bumi yang pertama yaitu teori sedimen, di mana menurut teori sedimen, pengukuran usia bumi itu didasarkan oleh perhitungan tebal lapisan sedimen yang berbentuk batuan. Dengan pengetahuan ketebalan lapisan sedimen rata-rata yang terbentuk setiap tahunnya dengan membandingkan tebal batuan sedimen yang terdapat di bumi saat ini, maka dapat dihitung lapisan tertual kerak bumi, dan dari perhitungan ini bumi itu terbentuk 500 tahun yang lalu. Bagian bawah itu bisa saudara lihat batuan sedimen yang merupakan endapannya. Nah, selanjutnya adalah teori kadar garam.
Nah, teori kadar garam, menurut teori ini, pengukuran usia bumi itu berdasarkan dari perhitungan kadar garam di laut. Ya, jadi menurut teori ini, awalnya laut itu berair tawar ya. Namun karena ada sirkulasi air dari darat ke laut melalui sungai, jadi garam-garam yang ada di sungai ikut terbawa sehingga laut menjadi sangat asin. Nah, dengan cara mengetahui kenaikan kadar garam setiap tahun dibandingkan kadar garam saat ini, maka diperkirakan bumi terbentuk 1000 juta tahun yang lalu. Sudah sangat lama ya. Nah, ini di bawahnya itu adalah garam yang biasanya kita gunakan ya, garam dapur, hasil dari air laut. Kemudian yang ketiga adalah teori termal, di mana pengukuran usia bumi itu berdasarkan perhitungan suhu bumi atau termal, dan diduga bumi ini awalnya batuan yang sangat panas yang lama-kelamaan mendingin. Ya, dengan mengetahui massa dan suhu bumi saat ini, maka diperkirakan bumi memerlukan waktu 20 juta tahun menjadi batuan dingin. Jadi kalau seandainya dia merupakan batuan yang panas yang kemudian mendingin, ini bisa kita sangkut pautkan dengan teori pembentukan alam semesta ya, terutama dengan teori nebula ya. Tapi kita belum tahu apakah teori termal ini bisa dipercaya atau tidak. Nah, ini salah satu termal atau panas bumi yang ada ya di Indonesia, yaitu berada di Jawa Barat. Ya, bisa kita lihat ini ada magma yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada teori radioaktif, di mana teori ini dianggap yang paling benar dengan pengukuran itu berdasarkan waktu peluruhan unsur-unsur radioaktif. Nah, untuk perhitungan ini dibutuhkan pengetahuan waktu paro, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan suatu materi sehingga materi itu nanti tinggal separuh. Ya, jadi dia nanti separuh hanya tinggal bumi saja gitu. Kemudian dengan pengetahuan perbandingan kadar unsur radioaktif dengan unsur hasil keseluruhan dalam suatu batuan, maka dapat dihitung umur batuannya dan diperkirakan umur bumi dari teori ini yaitu 5-7 ribu juta tahun. Lumayan lama ya. Kemudian kita bahas selanjutnya struktur bumi, di mana bumi ini diselimuti oleh gas yang disebut dengan atmosfer. Pada permukaan bumi terdapat lapisan air yang disebut dengan hidrosfer. Bagian bumi yang padat itu terdiri atas kulit atau kerak, atau dalam geografi disebut dengan litosfer, dan bagian inti yang disebut dengan sentrosfer. Ya, jadi pada bagian bawah saudara bisa melihat ada bagian terluar kita ya, tempat kita berpijak, itu kerak bumi. Untuk tempat adanya benua dan samudra itu kerak bumi. Kemudian masuk ke dalamnya itu ada mantel bumi, kemudian ada inti luar dan inti dalam yang merupakan penyimpan panas dari bumi, dan tempat magma ada. Kemudian selanjutnya ada hidrosfer, di mana hidrosfer ini atau air itu menutupi 75% permukaan bumi dan mempengaruhi besar terhadap atmosfer, terutama siklus air, sehingga hidrosfer ini sangat penting peranannya terhadap kelangsungan hidup manusia. Nah, siklus air atau siklus hujan yang dimaksud di sini adalah karena adanya sinar matahari yang terus menyinari air laut, maka air laut menjadi menguap atau terjadi proses evaporasi. Dari proses evaporasi ini terjadilah awan dengan bantuan awan dan bantuan dari angin dan udara, maka terjadilah kondensasi ya. Kalau kita kondensasi ini seperti awan mulai menggelap ya, nah inilah kondensasi. Kemudian ada presipitasi ya, atau terjadilah hujan. Nah, air hujan ini mengalir ke sungai atau ke air tanah ataupun ke tumbuhan. Tumbuhan nanti terjadi transpirasi, kemudian menjadi awan dan begitu selanjutnya. Sedangkan untuk air hujan yang masuk ke sungai dan air tanah, itu masuk ke air laut dan terjadi evaporasi dan siklus air berikutnya. Selanjutnya ada atmosfer, di mana lapisan gas yang menyelimuti bumi atau udara, disebut juga dengan udara. Nah, atmosfer ini secara garis besar itu
dibagi menjadi troposfer atau bagian terbawah, tebalnya itu 16 km dari permukaan laut. Kemudian ada stratosfer atau lapisan tengah, ketebalannya itu 16 sampai 80 km, dan iosfer lapisan di atas 80 km di atas permukaan laut. Di mana stratosfer ini terdapat ozon ya, atau O3 yang sangat berguna dalam menolak sinar matahari ya. Sehingga jika seandainya kita tetap seperti sekarang ya, tetap tidak menjaga lingkungan ya, tetap membakar sampah sembarangan, tetap menggunakan freon, maka lapisan ozon kita akan semakin menipis ya, dan terjadilah pemanasan global. Maka suatu saat adalah sel-sel manusia ini akan rusak dan terjadilah kanker massal ataupun manusia menjadi luntur ya, dan tidak bersisa. Maka oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan. Selanjutnya ada lapisan ionosfer yang sangat penting untuk komunikasi radio jarak jauh ya, contohnya yaitu untuk satelit. Nah, ini ada atmosfer berdasarkan fungsinya dan ketebalannya. Ada troposfer, itu bisa untuk pesawat terbang, biasanya hanya sampai ke troposfer atau bisa sampai stratosfer. Kemudian ada mesosfer untuk menjaring meteor. Kemudian ada termosfer, itu biasanya bisa kita lihat kalau ada aurora ya, bagian kutub itu bisa kita lihat auroranya. Kemudian exosfer itu tempat kita meletakkan satelit buatannya, itu tingginya lebih kurang 10.000 km. Kemudian kita kaji lebih lanjut untuk pembentukan benua dan samudra. Nah, awalnya bumi ini benda yang berpijak, kemudian mendingin, dan yang mendingin ini akhirnya menjadi kuil bumi atau litosfer. Kalau seandainya kita bahas tentang teorinya itu juga yang sebelumnya, itu bisa kita bahas tentang nebula tadi ya. Jadi awalnya itu padat, kemudian karena dia panas akhirnya dia menjadi dingin. Kemudian bagaimana proses pembentukan benua ini? Menurut teori Wegener tahun 1915, bumi itu terbentuk 2.500 juta tahun yang lalu, dan hanya ada satu benua yang retak dan bergeser saling menjauh satu dengan yang lain, sehingga terbentuklah benua-benua lain. Nah, satu benua itu disebut dengan Pangea. Selanjutnya, teori ini ternyata didukung oleh penemuan bagian timur Amerika Selatan, hampir sama pecahannya dengan benua Afrika bagian barat, dan lekukan selatan benua Australia cocok dengan tonjolan benua Antartika. Nanti kita lihat lagi. Dan teori ini juga didukung oleh geologi, di mana jenis dan umur batuannya yang sama antara kedua bagian itu. Nah, kronologisnya bagaimana? 225 juta tahun yang lalu itu masih dalam satu benua superkontinental atau Pangea, dan 200 juta tahun kemudian superkontinental atau Pangea ini pecah menjadi 3 bagian, yaitu Eropa, Asia, Afrika, Amerika, dan Antartika, Australia. Kemudian 135 juta tahun kemudian Afrika, Amerika mulai terpisah, dan 60 juta tahun Australia, Antartika terpisah, dan pergeseran ini tetap terjadi sampai saat sekarang ini. Jadi antara Australia dan Antartika maksud saya, itu tetap terjadi pergeseran saling menjauh. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa dulunya itu hanya ada satu benua. Nah, ini adalah Amerika Utara, Amerika Selatan yang ini. Kemudian ini ada Afrika, ini adalah Antartika, ini adalah India ya. Kemudian ini adalah Australia, dan ini adalah ini adalah Arab Saudi ya. Ini Eropa. Paling bawah sudah lihat ya bagaimana pergerakannya ya. Nah, bagaimana pergerakan India ya. Nah, ini Amerika Selatan, ini Antartika, ini ini Australia, ini India. Nah, ini Arab Saudi ya. Nah, kemana dia mendekat? Nah, mendekat dia ke sini ya. Nah, mendekat. Nah, pada saat sekarang ini juga terjadi perpecahan di Afrika ya. Jadi lempengan tektonik di Afrika itu mulai memisah.
jadi antara Afrika itu ada nanti saat sekarang ini ya, dia mulai berpisah sehingga suatu saat Afrika ini akan terbentuk menjadi dua benua yang berbeda. Nah, untuk informasi ini mungkin nanti saudara bisa melihat ya dari mana perpecahan dari benua Afrika ini. Dan antara pecahan itu di Afrika nanti akan terbentuk samudra. Nah, selanjutnya kita bahas tentang pembentukan samudra, yaitu pergeseran vertikal di mana Samudra Hindia kerak bumi itu ada yang bergeser ke bawah dan imbangannya atau lainnya itu bergeser ke atas, sehingga ada yang menjadi dataran tinggi seperti Gunung Himalaya dan samudra ya yang daratan rendah bergeser ke bawah. Kemudian adanya tertarik oleh benda alam semesta lain dan gaya sentripetal sehingga bagian bumi terlepas menjadi planet, yaitu bulan di sini maksudnya. Maka terbentuklah Samudra Pasifik. Jadi penelitian terbaru membuktikan bahwa batuan di bulan dan batuan di dasar Samudra Pasifik itu adalah sama, yaitu batuan silisium magnesium. Gimana? Jadi bisa disimpulkan seperti itu. Tapi kita belum tahu ya apakah ini benar atau tidak. Nah, ini dari gerak vertikal tadi ya. Jadi ada bagian yang ke atas menjadi daratan dan bagian yang turun ke bawah menjadi samudra. Nah, mungkin hanya itu saja untuk presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilahkan. Jika ada yang kurang jelas, disilahkan bertanya. Ya, saya cukupkan saja untuk presentasi saya. Silahkan dilanjutkan di grup WhatsApp untuk pertanyaannya. Ya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.